Allah nggak yakin sama syariatnya. Ya, karena buktinya ada orang yang tetap aja dia selapar apapun tetap nggak pengen judi. Ya. Karena kenapa? Yakin. Nggak mungkin saya mati sebelum rezeki saya yang dijanjiin sama Allah waktu saya masih di rahim ibu saya. Kalau belum diterima semua, nggak akan mati saya. Kok tapi kalau judi bisa dapat duit lebih banyak loh. Allah nggak suka, pasti itu bahaya buat saya. Udah selesai. Ya. Karena, ya izin ya, mohon maaf ya. Yang dibahas sepanjang ketika akhirnya bicara podcast tentang judi misalkan, itu kan bicara tentang orang kecanduan judi biar gimana lepas. Punten pisan. Kalau dibilang diri ini pernah lepas dari judi, saya lepas dari judi itu bukan sebagai pemain, tapi sebagai bandar yang demi Allah jadi bandar itu lebih susah berhenti daripada jadi pemain. Karena lebih nyandu, nggak bisa kalah atau dah. Pemain bisa kalah. Ini nggak bisa kalah, berhenti. Kenapa balik lagi ke situ? Ya punten. Saya berhentinya pakai Allah, pakai agama. Ngaji, tobat. Nggak ketemu psikiater, nggak ketemu psikolog, saya nggak datang ke dokter. Masalah kita sekarang ini ada apa-apa, WA sana sini dulu, minta tolong ke orang dulu. Orang nggak bisa bantuin, baru sujud nyari Allah. Kebalik. Nah kalau insya Allah yang dicari Allah duluan, sujud duluan, bisa orangnya nanti Allah gerakin orang datang buat nolongin kita. Masalahnya kita dikurang yakin kepada Allah. Ya. Karena waktu Nabi Ibrahim alaihissalam waktu harus masuk ke dalam kobaran api, ya, kira-kira beliau tahu nggak sih kalau api itu panas? Tahu, nggak mungkin dengan polosnya, apa ya itu lucu masuk enggak. Tapi daripada yakin api itu panas, beliau lebih yakin tentang 3 hal. 1, Allah saya tidak akan mati, mau api, mau gunung meletus, mau tsunami, mau meteor jatuh, kata Allah saya nggak akan terluka, sehelai rambut pun nggak akan jatuh. 3, kalau saya udah melakukan ini untuk Allah, tetap mati, pasti Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Beliau lebih yakin tentang 3 hal itu daripada yakin api itu panas. Kan kadang mah kita kayak gitu ya, contoh punten ya. Orang mau selingkuh, dia kalau jujur ditanya, Pak, Bapak tahu nggak sih Pak, Allah tuh ngeliatin tahu semua perzinahan Bapak. Kalau ditanya pakai nurani, dia jawab, iya saya pasti tahu. Tapi dia Allah tahu tetap bisa nggak jadi, tetap bisa nggak berhenti selingkuh, tetap jadi itu. Tapi giliran nyampe hotel, ketemu sama tetangga, papasan, Bapak, istri Bapak di rumah, kenapa Bapak di hotel? Mau nyiapin surprise buat istri. Bisa nggak jadi zina tuh, Pak. Cuman gara-gara ketemu tetangga. Padahal surga kita nggak ditentuin tetangga kita. Serius. Langsung WA ke si selingkuhannya. Namanya diganti biasanya agen asuransi. Atau paket COD. Catering, gitu-gitu lah ya. Makanya kadang yang jadi dosa besar itu kadang nggak melulu mohon maaf zinanya ya. Tapi kekurang ajaran kita ke Allah, segitu nggak yakinnya kita ke Allah, itu juga harus dipikirin dulu. Ya, kalau memang semua yang ditunjukkan oleh Allah di Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas gak cukup buat jadi pegangan kita sampai kiamat, mudah bagi Allah untuk bikin ada Quran jilid 2. Di jilid 1 tuh Al-Fatihah sampai Anas, jilid 2 ada surat ke-115 setelah Anas sampai surat keberapa? Nggak ada kan? Karena cukup dari Fatihah sampai Anas, demi Allah. Kalau memang petunjuk dari Rasul kita nggak cukup buat jadi pegangan kita sampai kiamat, mudah bagi Allah membuat Nabi masih hidup sampai hari ini. Atau dibuat ada Nabi lagi setelah beliau. Nggak ada kan? Nggak ada, karena pasti cukup. Tinggal kita mau ikutin atau enggak. Kita mah kadang punten, kenapa kamu minumnya duduk? Kata peneliti di Jepang, ternyata kalau duduk itu nanti ginjalnya gimana katupnya. Nabi udah lakuin itu dari 14 abad yang lalu, nggak mau ngikut kita. Gitu kadang. Ya. Jadi, yuk. Ngomonginnya syariat soalnya. Maka nggak akan mempan ini kajian kalau kita dari awal nggak dibikin yakin dulu sama syariat itu. Ya, ini panduan
yang datang dari penciptanya langsung. Jadi yang paling ngerti tentang kitanya. Nggak mungkin salah lagi. Ya. Maka bismillah ya. Mendidik anak secara syariat. Nah, kita bilang mendidik dulu ya. Ibu kan anak-anaknya sekolah di sini. Betul ya? Anak-anak ibu sekolah biar apa? Pinter. Oke, itu jawaban paling umum. Dan pinter itu bagus. Tapi kalau kita mau balik lagi sesuai syariat berarti ya. Yuk, pendidikan di dalam Islam itu tujuannya bukan bikin pinter. Bukan. Karena kalau sekedar pinter ya punten ya. Di luar sana ada orang yang nggak sholat, nggak ibadah, pinter-pinter aja. Dikasih 500 digit angka, dikasih beberapa belas menit, diapalin bisa. Ada yang kayak gitu. Nah, kalau misalkan punten ya, ada maling bodoh. Malingnya mau nangkap ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya ketangkep, bodoh berarti itu maling. Lihat kalau ada orang jahat tapi bodoh, jangankan nyalakain orang, nyalakain ayam aja gagal. Yang repot kan kalau malingnya pinter, ya. Yang nyolong sendirian, yang ngelapar jutaan rakyatnya, tah aji. Ya. Tapi kok dia pinter? Entar dulu, pinternya dari mana bos? Kita tinggal di Konoha, yang kunci jawaban aja bisa dibeli. Ijazah aja bisa dibeli. Gak usah nyebut siapa-siapa ya, kita mah lagi ngambil hikmah ya. Nggak boleh gibah, nggak boleh apa. Nah, hikmah aja. Saya tidak akan menyebut satupun nama atau apa. Tapi yang pasti gitu kan, betul kan? Ketika oh tapi dia pinter, pinternya dari mana? Itu ada ijazahnya, itu ada kunci nilai ulangannya, nilai ujiannya bagus. Yang tapi ternyata didapat dengan cara yang tidak baik, tidak benar. Tahu-tahu ngurus jutaan rakyat, kan itu yang gagalnya di situ. Repot. Makanya sekali lagi, tujuan pendidikan di dalam Islam pun bukan untuk bikin pinter. Saya berani bilang, guru kami juga berani bilang, pinter itu efek samping. Ya. Nah kalau misalkan itu dia tadi ya, ibu jadi bos deh, mau buka cabang ke 827 di Makassar. Nggak mungkin dong keliling 800 cabang setiap hari. Maka harus milih orang. Pilihannya ada beberapa karyawan yang memang pintar luar biasa, tapi agak licik. Selagi bisa diakali, digocek nih sama dia. Yang satu lagi, yang memang dia nggak cerdas, nggak IQ tinggi, nggak luar biasa. Tapi kalau bukan haknya dia, sepeser pun dia nggak akan ngambil, jujur banget. Kira-kira, ibu pilih yang mana yang jadi kepala yang baru? Yang pintar tapi licik, atau yang jujur? Jujur tuh belum jadi bos aja bisa bilang gitu. Apalagi nanti pas sudah jadi bos. Ya. Berarti apa tujuan pendidikan dalam Islam? Maka mari kita ke Quran. Syariat kan katanya. Diulang sekitar 4 kali di dalam Al-Quran. Dengan ya agak beda-beda tapi intinya sama. Di Al-Baqarah 2 kali, di ayat 129 dan 151. Di Ali Imran 1 kali, di ayat 164. Di surat ke-62 Al-Jumu'ah sekali ayat keduanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang menurunkan rasul dari kaum kalian sendiri yang ummi untuk membacakan ayat-ayatnya. Lalu wa yuzakkihim, menyucikan jiwa. Ya. Jadi ada salah satu tujuan pendidikan dalam Islam, menyucikan jiwa. Yang bermasalah, nah ini dia. Ya. Apakah Rasul datang ke orang kafir Quraisy pengen bikin mereka pinter, Bu? Enggak, orang Quraisy sudah pada pinter dari sonohnya. Orang Quraisy itu ila fihim rihlatasyita'i was-shayf. Mereka rihlah, jalan-jalan ya, biasa diterjemahinnya gitu. Apa bedanya rihlah kita sama rihlahnya orang Quraisy? Orang Quraisy rihlah jadi duit, kita rihlah ngabisin duit. Nah, kata. Ya. Terus mereka pergi ke utara, ke negeri Syam cuan, ke negeri selatan, ke Yaman cuan. Rasul datang kepada mereka pengen bikin mereka pinter gitu. Udah pada jago dagang, pinter, cerdas. Tapi Rasul ingin datang menyucikan jiwa mereka. Visi misi sekolah Az-Zahra apa?
Nah, tambahin nanti ya, menyucikan jiwa anak Anda. Nah, ada gitu. Bismillah. Bismillah tuh ya. Bu, ibu pengen misalkan punya anak tampan, cantik, viral, konglomerat, tajir melintir, tapi ibu diperlakukan seperti film Azab Indosiar, mau? Apa? Survei sederhana itu tuh, ya. Tapi misalkan ibu bangun sholat subuh, nyariin anak, oh ternyata dia baru beres tahajud sama witir. Maghrib orang tua pada ribut, ini anak kita kemana belum pulang? Anak ibu di mana? Lagi di masjid, katanya setoran juz 27. Anak lain diminta tolong sama mamanya harus berantem dulu. Anak ini malah bertanya, apa yang bisa saya bantu mama? Padahal kalau ditanya, nah 2 tambah 2 berapa? 5 mama. Oh oke, matematikanya kurang, nggak apa-apa. Nggak semua orang dilahirkan takdirnya harus jago matematika kok, ya nggak? Bismillah, ya. Jadi yuk, ya. Pinter bagus banget, dan harus pinter. Dan ilmu tuh penting banget, nggak ada yang mengingkari itu ya. Tapi kadang, ya itu dia, jangan malah jadi salah fokus, keblinger, jadi yang penting ilmu. Apalagi kadang mengukur ilmunya teh sekarang cuman pakai nilai. Gitu. Yang masalahnya nilai kan gampang diakalin ya. Pakai angka, jangan ya, istilah. Maka itu dia ya, yang dari awal ini aja kadang kita ya, makanya kan ketika dilihat pinter ya, padahal bisa jadi orang bakatnya main bola, disuruh ngitung kayak gimana juga nggak akan ngerti ya. Akhirnya malah di hobinya main bola dan amat sangat jago, nggak bisa. Nah, saya pengennya kamu jadi bikin rumus, nah, fisika, kimia ya sesuai bidangnya. Itu insya Allah udah banyak sekarang ya. Oh, ini kalau anaknya sesuai bidangnya ini sukanya, maka ya sudah dikembangin sesuai ke minatnya masing-masing. Oke, itu mah udah banyak insya Allah. Jadi kita lanjut lagi. Kita ke yang paling fundamental dulu. Pilar pendidikan di dalam Islam itu cuma ada 2. Berapa? 2 apa aja? 1 doa, 2 keteladanan. Ulangi. 1 apa? 2. Sisanya nanti kita tinggal bicara teknis. Tapi fundamental tiang paling utamanya 2. 1 doa, 2 keteladanan. Pelan-pelan ya. 1 doa. Contoh Imam Syafi'i, anak-anak dan murid-muridnya jadi orang baik semua, orang sukses semua. Salah satu yang beliau lakukan adalah setiap kali bangun tahajud itu yang didoain bukan dirinya sendiri, tapi mereka. Ya. Pertanyaannya, kok kenapa tahajud kan bisa beres yang 5 waktu aja? Berarti saya tanya dulu, apa bedanya Nabi sama Rasul? Nabi dapat wahyu dari Allah untuk dirinya, Rasul dapat wahyu dari Allah untuk disampaikan. Waktu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun ayat 1 sampai 5. Muhammad SAW di saat itu beliau jadi nabi atau rasul? Nabi. Karena di ayat 1 sampai 5 belum ada perintah menyampaikan kepada umat. Bro, berarti kapan jadi rasulnya? Ya nggak lama setelah itu turun surat ke-74 kalau sesuai urutan mushaf ya. Surat Al-Muddathir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ayat 1 sampai 7. Ayat keduanya apa? Kum, bangkit, fa'anzir, dan berikan peringatan. Udah disuruh. Tapi ada riwayat menyebutkan belum lama setelah sebelum itu turun 1 surat sebelumnya, yaitu surat 73, surat Muzammil. Kalau di Muzammil bunyinya apa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Sama kan? Ayat keduanya kum, bangkit, min laila, dari sebagian malam, ila qalila, kecuali cuma sedikit. Nabi disuruh bangun tengah malam ngapain? Tahajud, masa yang ngeronda? Ya.
Kapan bangunnya? Nisfahu, setengahnya. Amin kusminhu qalila, atau kurangi sedikit. Ya kadang miripnya kita sama Nabi itu gitu ya. Nabi tengah malam sudah bangun, kita tengah malam masih bangun. Tipis kan bedanya? Tipis, tapi signifikan hasilnya. Serius loh, di Quran ada nggak tata cara ngajarin bikin sayur asem? Nggak ada. Berarti kalian yang nggak bisa bikin sayur asem tenang, masih bisa ke surga insya Allah. Tapi bangun tidur diatur di dalam Al-Quran. Serius, ya. Contoh salah satunya tadi, Nabi tengah malam disuruh bangun, karena Nabi tidur itu 3 waktu. Satu, setelah Isya. Kalau nggak ada urusan mendadak, penting urusan umat, ya bisa beliau kebiasaannya langsung tidur. Tidur yang kedua kapan? Setelah tahajud sambil nungguin azan subuh. Ibu baru udah tahajudnya di jam 1, tahajudnya setengah jam, masih ada sisa nyampe jam setengah 5 azan subuh, ya silakan itu tidur lagi. Ya walaupun Nabi biasanya sebentar, karena memang tahajud makin malam makin utama waktunya. Dan kadang hanya di pangkuan Aisyah sebentar, berbaring ke kanan. Nah, tidur yang ketiga kapan? Qailullah. Sebelum atau setelah zuhur sebentar. Jangan setelah zuhur, qailullah sunnah nih bro, sunnah. Bangun-bangun azan asar, ya nggak? Itu juga kebablasan. Sebentar aja, ya. Maka 3 ya diatur. Salah satunya tadi di salat Muzammil, bangun di tengah malam. Suruh tahajud. Dan ini maaf Bu, jauh loh. Jauh dari Isra Mi'raj. Perintah yang 5 waktu kan di Isra Mi'raj kan? Isra Mi'raj itu setelah Abu Thalib wafat, setelah Khadijah wafat radhiyallahu anha. Nah ini jauh sebelum perintah yang 5 waktu, justru Nabi itu lebih dulu disuruh untuk tahajud. Makanya yuk tahajud, doain anak-anak kita. Gak apa-apa barang 2 rakaat, qul yakulhu juga gak apa-apa. Ina atau ina deh biar lebih pendek. Tapi seenggaknya bismillah doain. Kiai Haji Arifin Ilham almarhum tahu Azikro, dulu beliau pernah ada nasihat kayak begini. Orang yang ahli tahajud itu Allah akan berikan yang namanya haibah jalaliyah. Seperti Allah tumbuhkan rasa cinta di hati orang-orang yang kenal sama dia, dan itu datangnya dari keagungan Allah. Sehingga misalkan ada 2 orang ngomong, Bu, Pak, yang diomongin plak persis sama, tapi yang satu ahli tahajud, yang satu nggak pernah tahajud. Allah bisa jadikan orang itu kayak, aduh saya kok dengar omongan dia kena di hati ya, pengen berubah, pengen ngamalin. Padahal saya pernah dengar nasihat ini di kajian lain, pernah dengar di majalah ini, pernah dengar di story orang misalkan. Ya. Tapi kok beda ya kalau beliau yang ngomong, senjatanya tahajud kayaknya itu. Ya. Bismillah doain ya. Doain bismillah. Itu yang salat malam. Dan bayangin ya, Nabi itu tahu-tahu dapat tugas ngajarin tauhid ke satu dunia. Mulainya di mana? Di Arab zaman dulu, bukan Arab zaman sekarang. Arab zaman dulu itu perbudakan, wanita diperjualbelikan, jabang bayi perempuan dikubur hidup-hidup, di sekeliling Ka'bah tidak kurang ada 360 patung berhala. Segitu ngaconya, disuruh ngajarin tauhid, dimulainya di tempat yang tidak bertauhid. Begitu pertama kali nyampein bahwa dirinya adalah Rasul, yang percaya cuma 4 orang. Istrinya, Khadijah, sahabatnya, Abu Bakar, As-Siddiq radhiyallahu anhu, sama anak kecil 2 orang. Sebagian riwayat menyebutkan 2 anak kecil ini adalah Ali dan juga Zaid bin Harithah. Masih pada kecil-kecil. Ya. Yang percaya 4 orang, tapi tolong lihat, 23 tahun setelah masa kenabian, 1 jazirah Arab sudah muslim semua. 1 jazirah Arab itu bukan Mekah dan Madinah aja ya Bu. Sekarang 7 negara. Arab Saudi, Oman, Yaman, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait. Negeri lain masuk Islam dan butuh ahli apapun, Madinah punya. Ini juga jadi penanda Rasul tuh nggak cuma ngajarin ngaji. Ya. Dan kalau dilihat dari jumlah sahabat, ada kitabnya Syekh Dr. Munir Ghotban, Tarbiyatul Qiyadiyah, menyebutkan jumlah sahabat, ya dulu belum ada sensus ya, tapi ini menurut Imam Masyuti atau Imam Abu Nuaim al-Asfahani, kalau di rata-rata menghasilkan sekitar 120.000 sahabat. Berapa? 120.000. Ini yang dulunya ada raja perampok,
namanya Jundub bin Junadah, lebih dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Ada yang dulu ingin bunuh Rasul, ya Abu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan mereka bukan jenis orang yang nanti masuk ke negeri lain, mereka terpengaruhi negerinya, tapi satu sahabat bisa mempengaruhi satu negeri lain. Coba ya, kita punya anak satu, dididik 23 tahun, yakin bakal jadi soleh? Wallahu alam. Maka harus penasaran dong, gimana cara Nabi ngedidik, di awalnya kayak begitu, tapi setelah masa kenabian, 120.000 orang jadi orang hebat. Bahkan sampai disebutkan 2.000 diantaranya itu adalah punya kemampuan kepemimpinan. Yang kalau satu dari 2.000 itu ada di zaman hari ini, itu penulis kitabnya berani sesumbar, dunia aman dengan kepemimpinan mereka. Gimana itu ngedidiknya? Padahal Nabi juga harus sebagai suami, harus sebagai ayah, nggak setiap hari kumpul ketemu sahabat. Punya tugas dan kewajiban dan kesibukannya masing-masing. Ketemu Ibnu Abbas, sahabat mulia, cuma 4 tahun. Dari 8 sampai umur 8 sampai 12 atau 13. Berarti kelas 2 SD sampai kelas 6 SD. Tapi yang kayak begitu selepas Nabi wafat, jadi orang yang paling paham Al-Quran setelah Nabi. Ibnu Abbas. Dan 4 tahun itu nggak mungkin tiap hari privat ketemu tiap hari, nggak mungkin. Maka dari sini aja udah harus, itu gimana berarti? Iya, didiknya pakai wahyu soalnya. Kita makan boro-boro wahyu, boro-boro pakai wahyu, nggak percaya bahkan wahyu itu dari Allah. Jadi, insya Allah, ya itu dulu. 1. 2, apa tadi setelah doa? Keteladanan. Berarti saya tanya dulu, Nabi ngedidik sahabat pada jadi hebat, pernah mukul atau enggak, Bu? Pernah mukul tidak? Wallahu alam. Baik, ya. Ada riwayat dari Ibnu Abbas ketika menginap di rumah Nabi, lalu ikut tahajud, masbuknya di sebelah kiri. Ya, riwayat yang lebih banyak ditarik tangannya sih. Tapi ada riwayat yang menyebutkan ditarik kupingnya, dijewer, pindah ke kanan. Makanya kalau berdua masbuknya di kanan, kecuali di kanannya udah jurang ya, jadi ya. Atau temboknya jangan digali dulu temboknya, ya. Atau ada riwayat yang lain seperti contoh dari Nu'man bin Bashir atau Abdullah bin Busr. Ini tuh dapat amanah, satu dari Nabi, satu untuk Nabi. Ada yang dititipin ibunya buat nganterin anggur ke Nabi, ada yang dititipin dari Nabi untuk disuruh nganterin kurma. Busr, mereka tidak amanah, dimakan buahnya. Maka di riwayat-riwayat yang dikumpulkan tersebut, ada yang disebutkan Nabi sampai dibilang di hadapan umum dasar anak yang tidak amanah. Tapi juga ada riwayat yang menyebutkan bahwa mereka dijewer kupingnya. Nabi ngejewer sahabat, ya. Pakai fisiknya itu berarti. Atau riwayat yang mungkin lebih dikenal. Menjelang Nabi wafat, Nabi pernah bertanya, siapa yang pernah aku zolimi, balas hari ini juga. Ada yang angkat tangan, perut saya kena pukul pakai tongkat, pakai kayu, balas sekarang juga. Waktu itu saya tidak pakai baju. Nabi lepas pakaian atasnya, kelihatan perutnya lagi diganjel batu, nahan lapar. Pertanyaannya, sahabat itu akhirnya mukul Nabi atau meluk Nabi? Pernah dengar hadisnya ya? Walaupun tidak diceritakan sengaja atau tidak sengaja Rasulnya, tapi lihat, nggak ada yang dendam ke Rasul. Kenapa? Beliau itu teladan, keren. Kita orang dinasehati nama kita, kalau mau jujur, termasuk anak-anak, mereka tuh makin gede makin bisa mikir. Emang pantas nggak sih saya dengar omongan dia? Siapa dia itu? Ya. Makanya kadang kalau ibu anaknya nonton Cocomelon, diambil, ngadat nggak Bu? Ada. Tapi kalau anak ibu ngefans sama seseorang, datang ke sini, diambil handphonenya sama idolanya, nggak akan ngadat kayaknya. Bukan. Ada, ini kita ambil hikmahnya ya. Ada pendiri perusahaan Alibaba, Jack Ma, salah satu orang terkaya di Cina. Beliau pernah bilang kayak begini. Orang kalau udah sukses, Pak, Bu, dia kentut juga dianggap kata mutiara.
Tapi kalau belum sukses, mau ngucap seindah apapun dianggap kentut. Yuk kita sikapi. Kalau kita nyikapi ini, alhamdulillah surga kita nggak di mulut orang. Tapi memang salah satu yang menguatkan dakwah Nabi adalah beliau itu keren, sukses. Oh, bahkan punya reputasi yang baik sebelum beliau jadi Nabi. Pokoknya kalau ada masalah, minta Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberesin, pasti beres. Al-Amin, dipercaya. Nggak mungkin bohong. Ini orang luar biasa. Ya. Reputasinya luar biasa. Ya. Maka jadi orang tua yang keren, yuk. Bismillah. Yuk. Kalau ke sahabat, Nabi pernah mukul. Ada pakai fisik. Tapi kalau misalkan anak dan istrinya, nah ini dia. Nabi nggak pernah pakai fisik. Padahal ada ayat di Al-Quran, boleh nggak mukul istri? Dipotong lagi nanti ini, ya. Quran surat 4 An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa al-ayah. Di ayat tersebut yang panjang itu disebutkan, saya percepat ya, ada kalau kita khawatir istri berperilaku nuzius, membantah, langkahnya kan ada 3 di ayat itu. 1, nasihati dengan baik. Kalau nasihat nggak mempan, langkah kedua apa di ayat itu? Tinggalkan dari tempat tidurnya. Ya, ya misalkan kalau di rumah ada sofa, pindah ke sofa depan atau ke kamar lain, jangan pindah ke rumah istri tetangga ya. Yang ketiga, udah nggak mempan nih, ditinggalin dari tempat tidurnya, pisah ranjang udah nggak mempan. Yang ketiga boleh dipukul, tapi jangan dipotong di sini ya. 1, Nabi nggak pernah mukul anak istrinya, dan kalau sampai ada yang mengamalkan itu pun aturannya ketat, nggak boleh di wajah, nggak boleh ninggalin bekas, nggak boleh mengancam jiwa. Dan sebetulnya yang paling punya hak untuk menetapkan suatu pukulan itu adalah pengadilan. Makanya kalau misalkan pengadilan maksimal menetapkan hukuman cambuk misalkan 10, maka selain pengadilan nggak boleh ada yang lebih dari itu. Dan ketika misalkan anak melampaui batas, oleh ibunya misalkan dipukul mandatnya, lalu si anak nyebut nama Allah, aku berlindung atas nama Allah, atau misalkan astagfirullah, ampun mama, ketika nama Allah sudah disebut, wajib dihentikan pukulannya. Karena kita mukul bukan benci, tapi untuk mengembalikan dia ke jalan Allah. Kita makan nyubitnya sampai gemes sambil naik, sambil istighfar lagi, astagfirullahaladzim, naik bulintir biru itu yakin. Kitanya nyebut nama Allah tapi dendam gitu ke anak teh. Bu Guru, nanti kalau di kelas cobain ya, sebarin kertas ke anak-anaknya, kertas kosong. Ini kertas buat apa, Bu? Bilangin, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Coba tolong kalian tuliskan keutamaan orang tua kalian. Udah ketawa aja. Karena memang sejauh ini kita bicara pendidikan, memang sepengalaman saya, jangankan 5 menit, setengah jam juga si anak masih apa bagusnya mama saya itu, ya Allah. Sambil mikirin apa bagusnya, mikir keras, nengok tangan biru bekas kemoceng, masih fresh. Bawa bekas sendal sih, ya Allah. Jadi ya Allah, ibu mau tetap ketawa. Walaupun pernah ditemukan sedikit, tapi ada anak yang sampai minta kertas lagi karena belum selesai menuliskan keutamaan orang tuanya. Wah, itu beda. Begitu dilihat juga anaknya, ya Allah, anaknya lebih mudah belajar, lebih beradab, orang tuanya juga di masyarakat jadi tokoh, jadi manfaat. Dan yang paling unik ketika ditanya, nah, siapa idolamu selain Rasulullah? Jawabannya, papa sama mama. Tuh indah itu. Orang tua ngedoain. Dan teladan. Bu, gini ya, kalau kita ketemu sama orang yang tidak kita kagumi, atau bahkan kita benci, itu orang mau nasehatin panjang lebar kayak gimana, malas denger gitu, Bu. Apalagi kalau kita benci sama orang itu. Makanya Ali bin Abi Thalib sampai nasihatin kan, nggak usah jelasin diri kita ke orang lain.
Karena orang yang cinta kita nggak peduli. Itu Masya Allah, sampai ya gitu udah jadi teladan. Makanya kan kalau ketemu orang yang kita nggak suka, nasihatin panjang lebar nggak mempan. Tapi giliran akhirnya ketemu sama misalkan dia punya ustadz favorit, idola, ustadznya cuma bicara, "Shh, jangan ya, siap ustadz, nggak jadi, satu kata, jangan, nah, ya. Karena kalau misalnya kita ngelihat Nabi itu bicaranya efisien, kayak gitu. Karena baru nyampe tingkat nasihat aja udah mempan ke anak istrinya, ya. Kenapa kadang justru istri yang paling susah nurut sama suaminya? Karena kadang istri tahu modalnya suami. Iya, di luar mah dikagumin, tangannya dicium, dimintain nasihatnya. Di rumah, bangun subuh juga 9:30. Ya. Makanya kan kita diminta beramal ikhlas. Salah satu contoh ikhlas itu ada orang, tidak ada orang, sama saja. Nah, istri ketika ngelihat, ya Allah ini suami di luar dikagumi, di rumah, sholatnya aja kayak begitu. Susah kan buat nurut kan? Tahu soalnya modalnya. Orang di luar nurut, yang nggak tahu belang bentongnya suaminya. Kudu sama di hadapan orang, di hadapan istri, nggak ada siapa-siapa, tetap sama amal soleh. Itu yang bikin kena dakwahnya, bismillah. Dan ini juga contoh ya. Ibu manggil anak, "Adek," belum keluar kamar. Mau dijawab tadi, "Iya." Mau nggak mau ibu teriak dong, "Adek." Masih belum keluar juga. Mau nggak mau si ibu ngahuiknya, "Adek," kaca pecah 3 gitu. Ya. Si anak lari tunggang langgang. Bu, jujur Bu, begitu si anaknya keluar, ibu langsung ngasih tahu alasan kenapa tadi manggil atau diomelin dulu? 1-0. Besoknya si anak manggil si mama. Si mama yang di kamar, anak di ruang tengah, "Mama," nggak keluar. Ya mungkin dari ruang tamu sampai kamar anaknya harus naik angkot, nggak tahu. Rumahnya gede, nggak ada yang tahu ya nggak. Misalkan tinggal di rumah Gu Junpyo, ya. Tahu Gu Junpyo? "Mama," belum keluar juga. Wah, si anak udah siap-siap aja, ini mau udah deg-degan. "Mama," ibunya keluar, apa yang terjadi? Anak teh kurang ajar, masa manggil ibunya sendiri kayak begitu? 2-0. Bukan, si anak teh mikir gitu. Kemarin, giliran saya kemarin teh kan murni gak kedengeran. Nggak mungkin misalkan, si mama manggil, pura-pura nggak denger biar dicabok. Nggak mungkin. Nyalinya nggak segede itu, Bu. Itu dia nggak kedengeran, makanya baru datang. Giliran dia nggak kedengeran diomel, giliran si mamanya nggak kedengeran, tetap saya juga yang diomel. Tahu-tahu si ibu cerita kalau di kajian, kenapa ya anak saya kok minderan? Bu, ya punten ya, fitrahnya anak-anak, tempat yang dia yakini, orang yang dia yakini adalah tempat paling aman adalah ibunya dan rumahnya. Ternyata ibunya malah paling sering nyiksa dia daripada di luar. Sedangkan dia keluar harus ketemu orang dengan berbagai macam karakter. Tempat seharusnya dia paling aman aja malah paling sering nyiksa. Apalagi ketemu orang pasti minder. Sehingga maksudnya adalah jangan apa-apa teh salah anak wae. Ayo kita tanya dulu, ya. Tanya dulu. Maka itu juga jadi renungan ya, Insya Allah. Jadi supaya kan kita mau kadang, kok saya udah nyuruh anak saya sholat, Dek udah waktunya sholat, mama juga belum, nanggung tahu deh 2 episode lagi, gitu kan? Drakor ya. Kan kayak nyuruh, nah jangan ngerokok ya, wah tapi sambil ngebul kan.
Susah. Ayo jadi orang tua yang teladan, mengagumkan. Bismillah. Ya. Ibu sukanya apa? Masak. Ayo masak yang jago, Bu. Karena kalau dibilang nggak ada waktu, saya rasa bohong. Saya pernah baca survei, manusia modern di hari ini, ngelihat handphone itu dalam sehari, rata-rata 313 kali dalam sehari. Meskipun kadang cuma turun dari motor, ngecek doang. Oh, nggak ada WA, udah kantongin lagi. Sekian berapa detik kan? Tapi sehari 313 kali. Dan dalam sehari rata-rata 5 jam dalam sehari. Ya, ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi ya jujur emang 5 jam itu jadi kebaikan semua. Kadang cuman WA aja paling dari grup gibah atulah. Kadang ada orang kerja sekantor ya. Satu kantor isinya 10 orang. Ada grupnya. Mereka bisa bikin satu grup lagi isinya 9 orang kecuali kepala cabangnya. Kira-kira apa fungsi grup tersebut? Ini juga pasti nih ada grup orang tua murid yang ada wali kelasnya. Kalian pasti bikin grup yang gak ada wali kelasnya. Ya? Iya, kebaca. Iya. Karena bu gurunya juga gitu. Ada grup yang sama capsek, ada grup yang tidak ada capsek.